Hit 'em up. Halo Bray, kenalin nama gue Rizky. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin bakalan membahas rangkuman alur film horor, yang dimana film ini berjudul Marnie, The Story of Wewe Gombel tahun 2024, menceritakan tentang kisah origin sang hantu bersusu badak yang bernama Kalong Wewe. So, seperti biasa, persiapkanlah cemilan dan juga pendengaran kalian, konsentrasi, dan ini dia alur filmnya. Alkisah, film Marnie The Story of Wewe Gombel ini menceritakan tentang kisah origin dari sosok jurik bersusu badak yaitu Wewe Gombel. Mitos dari hantu satu ini merupakan urban legend yang sangat mengerikan ketika Mimin masih kecil nih Bray. Bagaimana tidak, berdasarkan mitos dan juga cenah, hantu ini tuh sangat gemar sekali menculik anak kecil di saat sore hari. Dan pada saat Mimin masih kecil ya, sore hari itu merupakan waktu yang sangat mengasihkan untuk bermain Bray. Wah, sungguh sangat gak asik sekali ya jurik satu ini. Oke, flashbacknya udah dulu ya, kita lanjut ke filmnya Bray. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan sebuah keluarga kecil yang beranggotakan si ibu yang bernama Rahayu dan kedua anaknya yang bernama Anissa dan juga Aan. Mereka yang sudah lama hidup di kota, akhirnya memilih untuk hidup sederhana di sebuah desa terpencil di daerah Jawa Tengah. Hal tersebut Rahayu lakukan karena dirinya ingin healing santuy dari hiruk pikuk perkotaan cenah guys. Di sana mereka pun membeli sebuah rumah tua milik seorang bapak-bapak bernama Badri. Namun baru saja datang, Pak Badri yang melihat Aan di sana pun menjelaskan bahwa di kampung ini terdapat sosok yang sangat mengerikan yang sangat gemar sekali menculik anak kecil. Mendengar hal tersebut, Rahayu yang tidak percaya mitos, alhasil dirinya pun merasa bodoh amat akan hal tersebut. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, Rahayu yang merupakan seorang wanita karir ini, dirinya pun selalu saja sibuk dengan pekerjaannya Bray. Dirinya selalu tidak meluangkan waktu untuk anak-anaknya itu. Hingga pada suatu hari, Aan yang sedang santuy bermain, dirinya pun harus hilang secara misterius. Apakah ini ulah dari jurik Wewe Gombel? Kita lanjut dulu Bray. Dengan adanya kejadian tersebut, Rahayu yang syok setengah edan pun berusaha untuk mencari anaknya itu. Dan di sana, dirinya yang panik pun akhirnya menyuruh Anissa untuk mencari adiknya itu. Tidak hanya seorang diri, di sana Anissa yang kebingungan dalam mencari, akhirnya dibantu oleh seorang pria bernama Tama. Nah, si Tama ini merupakan anak dari Pak Badri yang kita lihat di awal film Bray. Di sana mereka berdua pun berusaha untuk mencari keberadaan si bocil. Hingga pada akhirnya, Aan pun berhasil ditemukan di sebuah pohon besar tepat di tengah hutan. Sungguh aneh sekali ya, kok bisa gitu bocah sekecil itu main ke tengah hutan sendirian. Jika masih ada anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya, maka Wewe Gombel selalu akan hadir siap merampas. Singkat cerita, setelah Aan ditemukan, Rahayu pun merasa aneh dengan gelagat kedua anaknya itu. Yang dimana Anissa dan juga Aan secara mendadak malah berubah setelah mendekati pohon itu. Mereka berdua yang biasanya oces, sekarang malah mendadak berubah menjadi introvert nih Bray. Terlebih lagi, teror misterius pun selalu Rahayu rasakan pada malam harinya. Di sisi lain, Chin pun menunjukkan beberapa tahun ke belakang dari desa tersebut. Dikisahkan bahwa ada seorang wanita cantik dan juga solehah bernama Marnie. Dirinya yang hidup sederhana, rupanya memiliki pekerjaan sebagai tukang jamu nih Bray. Banyak sekali para warga yang menyukai jamu miliknya, khususnya di kalangan bapak-bapak. Nah, dengan adanya hal tersebut, akhirnya dirinya pun selalu mendapatkan fitnah dari para ibu-ibu. Bahwa dirinya selalu menggoda para suami agar jamu miliknya itu bisa laris manis cenah guys. Pura-pura jadi tukang jamu, padahal tidur dengan para suami di desa ini.
Seiring berjalannya waktu, tersebarlah kabar bahwa si Marni ini telah berzinah dengan banyak lelaki, yang membuatnya pun akhirnya harus diamuk massa oleh para penduduk desa. Di sana Marni yang tidak walakaya berusaha untuk melawan agar bisa terbebas dari sana. Namun sayang Bray, Marni yang bernasib malang pun akhirnya harus dieksekusi tepat di sebuah bukit yang bernama Bukit Gombel. Dan sebelum dirinya mati, Marni pun bersumpah bahwa dirinya akan balas dendam kepada seluruh warga desa. Kalian akan merasakan apa yang saya rasakan. Beralih ke masa sekarang, Anissa dan juga Aan yang belum juga sembuh, semakin hari malah bertindak semakin aneh nih Bray. Ditambah lagi, kemunculan jurik wewe gombel pun selalu saja datang menghampiri mereka di saat malam hari. Melihat hal tersebut, Rahayu yang bingung setengah edan akhirnya berusaha keras untuk melawan jurik itu. Dan dirinya menginginkan kedua anaknya itu agar sembuh seperti sedia kala Bray. Namun, apakah Rahayu bakalan berhasil melawan para jurik? Atau malah kedua anaknya itu bakalan menjadi budak dari wewe gombel? Entahlah, masih menjadi sebuah misteri Bray. Di sisi lain, untuk urusan belakang layar, film Marni The Story of Wewe Gombel ini diproduksi oleh Billy Christian sebagai sutradaranya, Franson Susanto sebagai produser, dan ditulis oleh Billy Christian sendiri sebagai penulis dari film ini. Dan selain itu, film ini juga didukung oleh beberapa cast atau pemeran di dalam film ini, diantaranya sebagai berikut. Ismi Melinda yang berperan sebagai Marni, Amanda Rigdi yang berperan sebagai Anissa, Hannah Al-Rashid yang berperan sebagai Rahayu, Atar Barakbah yang berperan sebagai Aan, dan masih banyak lagi pemeran lainnya yang membersamai film ini. Dikutip dari IMDb, film ini belum memiliki rating tepat pada saat konten ini dibuat Bray. Dan menurut Mimin pribadi, film ini cocoklah dikasih nilai 6,5 dari 10. Karena jujur Bray, di dalam film ini kita tuh bakalan dijelaskan secara detail bagaimana sih asal-usul dari jurik wewe gombel. Terlebih lagi, banyak sekali para pemain epik yang ada di dalam film ini, salah satunya adalah Sharifah Danis. Wah, pasti bakalan epik parah nih Bray. Dan untuk detail data dari film ini dirilis pada tanggal 27 Juni tahun 2024. Berlokasi di Indonesia, tepatnya di daerah Semarang, dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di dalam film ini. Sedangkan untuk batasan usia, film ini rupanya cukup aman bagi para penonton. Karena di dalam film ini tidak terdapat adegan dewasa maupun yang lainnya ya. Jadi amanlah jika harus ditonton bersama keluarga kalian. Dan selain itu, film ini memiliki total durasi tonton yaitu 119 menit atau 1 jam 59 menit Bray. Dengan aspek rasio 2.39 banding 1. Sedangkan untuk budgeting atau penghasilan dari film ini sendiri rupanya belum ada di situs IMDb-nya ya. Mengingat karena film ini yang masih baru saja rilis di bioskop Bray. Jadi penghasilannya pun belum muncul ya. Tapi semoga saja film ini mampu mendapatkan untung dari modal awalnya itu ya. Dan yang terpenting tidak rungkat Bray. Dan oke guys, itu dia sesi alur film dari film Marni The Story of Wewe Gombel tahun 2024. Oh iya Bray, tak lupa juga di sini Mimin saranin kalian untuk nonton full film ini di bioskop dan juga situs nonton kesayangan kalian ya. So mungkin cukup sekian dulu alur film dari Mimin. Jika ada kesalahan, seperti biasa Mimin minta maaf ya, dan semoga kalian sehat selalu. Terakhir Mimin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.